Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Kali ini kita akan belajar masih di bab yang sama, yaitu sistem utama mesin dan mekanisme katup. Setelah sebelumnya kita belajar tentang cara menghitung cc atau volume mesin, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada karakter mesin, dilihat dari perbandingan diameter piston dan langkah piston. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Pada materi kali ini kita akan belajar tentang cara mengetahui karakter mesin dilihat dari perbandingan diameter dan langkah pistonnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja masuk ke materi. Di layar kalian sudah tampil dua kendaraan. Untuk contoh saja, ini ada sepeda motor, yang satu ada Satria F dan yang satu ada Honda Versa. Nah, pertanyaannya adalah dari kedua kendaraan tersebut mana yang lebih kencang atau mana yang lebih laju? Nah, sebagai gambaran saja, kedua kendaraan ini cc-nya sama, yaitu 150 cc semua. Nah, ini mana yang lebih laju? Nah, dari kalian ada yang mengatakan bahwa Satria F dia lebih kencang, dan ada dari kalian juga yang mengatakan Versa dia lebih kencang. Nah, padahal semuanya sama-sama 150 cc. Nah, kalau misalkan ada yang mengatakan Satria F lebih kencang atau Versa lebih kencang, kenapa? Kenapa Satria F lebih kencang atau kenapa Versa lebih kencang? Nah, ini kenapa? Nah, sebenarnya kedua motor ini tidak bisa dibandingkan ya. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Karena kedua motor tersebut mempunyai karakter mesin yang berbeda, sehingga peruntukannya pun juga berbeda. Ada yang peruntukannya untuk di jalan raya trek panjang, ada yang digunakan untuk kendaraan sehari-hari atau medan pegunungan dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk ke materi. Jadi, mesin kendaraan itu secara umum dibedakan atau diklasifikasikan menjadi tiga ya. Yang pertama adalah mesin dengan tipe long stroke, kemudian ada mesin dengan tipe square, dan juga ada dengan over square atau overbore. Nah, untuk mesin long stroke itu maksudnya bagaimana? Jadi untuk mesin long stroke itu dia diameter piston di sini digambarkan dengan angka 1. Diameter piston atau lebar piston itu kurang dari langkah piston atau stroke. Nah, stroke ini seperti pada materi sebelumnya, itu jarak ketika piston berada di TMA sampai piston di TMB. Nah, jarak TMA dan TMB itulah yang dinamakan stroke. Untuk mesin long stroke itu lebar piston itu kurang dari langkahnya, atau bisa dikatakan langkahnya lebih panjang daripada diameter piston. Jadi misalkan langkah piston itu 50 mili, berarti diameter silindernya atau diameter pistonnya dia kurang dari 50 mili. Seperti itu. Kemudian ada tipe mesin square, yaitu dimana diameter piston itu sama dengan langkah piston. Jadi misalkan diameter piston ini 50 mili, berarti dia langkahnya juga 50 mili. Nah, ini dikatakan dengan jenis mesin square. Kemudian juga ada mesin over square. Over square maksudnya bagaimana? Over square itu diameter pistonnya itu lebih besar daripada langkah pistonnya. Jadi misalkan diameternya 50 mm, maka stroke-nya dia kurang dari 50 mm. Nah, ini sebagai gambaran awal kalau mesin itu ada tiga jenis, yaitu long stroke, square, kemudian over square. Nah, setiap jenis mesin ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karakternya seperti apa? Kita lanjut ke tayangan berikutnya. Nah, yang pertama ini mesin long stroke ya. Mesin long stroke di mana jarak piston bergerak dari TMA ke TMB itu dia lebih besar atau lebih panjang daripada diameter piston itu sendiri. Nah, untuk mesin dengan tipe long stroke ini dia cocok untuk kendaraan sehari-hari ya.
atau cocok untuk kendaraan di daerah pegunungan, dimana untuk daerah pegunungan atau kendaraan sehari-hari ini rata-rata tenaga itu dibutuhkan di putaran bawah atau RPM bawah. Jarang sekali untuk daerah pegunungan itu ngebut, itu jarang. Yang penting motor itu kuat, dalam bahasa Jawanya yang penting motor itu roso. Nah sama untuk mesin sehari-hari jarang digunakan untuk kebut-kebutan dan sebagainya. Ini rata-rata menggunakan mesin long stroke karena kekuatan itu berada di putaran bawah. Nah selanjutnya contohnya ya, ini untuk mobil ada Toyota Avanza. Kita lihat di sini diameter silindernya atau bornya itu 72,5 mm. Kemudian panjang langkahnya atau stroke-nya itu 80,5 mm. Di sini bisa kita lihat bahwasanya stroke-nya dia lebih panjang daripada diameter piston. Makanya mesin Avanza ini dia tergolong mesin long stroke, dimana tenaga yang dihasilkan dia lebih powerful di RPM rendah. Nah ini terjawab sudah pertanyaan kita di awal tadi. Di sini Honda Versa itu juga termasuk long stroke. Kita lihat diameter silindernya dia hanya 57,3 mm. Kemudian stroke-nya dia 57,8 mm. Berarti panjang langkah piston itu lebih besar daripada diameter pistonnya. Makanya Versa ini cocok digunakan untuk kendaraan sehari-hari maupun mereka yang tinggal di pegunungan. Nah kemudian yang selanjutnya adalah mesin dengan tipe over square atau overbore, di mana diameter piston itu lebih besar daripada panjang langkah piston. Nah untuk mesin tipe seperti ini cocok untuk kendaraan kompetisi, cocok untuk kendaraan balap. Kenapa? Karena dia tenaganya itu keluar di putaran tinggi, jadi dia harus digas sampai putarannya tinggi baru tenaga maksimal itu bisa dihasilkan. Tipe mesin ini kalau putaran rendah dia tenaganya belum maksimal, berbeda dengan mesin yang sebelumnya yang mesin long stroke. Kalau mesin long stroke dia tenaganya lebih kuat di putaran bawah. Kalau mesin over square ini atau overbore ini dia tenaganya lebih kuat di putaran atas. Nah untuk contoh dari mesin ini adalah yang pertama kendaraan Formula One ya. Ini ada Ferrari SF100. Kita lihat diameter pistonnya 80 mm. Ini besar sekali, 80 mm atau 8 cm. Kemudian kita lihat stroke-nya atau panjang langkah piston ya, dia cuma 53 mm. Ini perbandingannya sangat jauh. Karena apa? Karena untuk di Formula One seperti yang kita ketahui dia rata-rata bermain di putaran atas, tidak berhenti start, berhenti start, berhenti start, tidak seperti itu. Tapi ketika dia digas rata-rata dia langsung bermain di putaran tinggi. Nah sama di sini juga ada Suzuki Satria F. Dia juga memiliki karakter mesin overbore atau over square, di mana diameter pistonnya 62 mm dan panjang langkahnya 48 mm saja. Makanya Satria ini cocok digunakan untuk mereka yang suka dengan kecepatan, karena dia tenaganya keluar saat RPM atau putaran mesin tinggi. Nah jadi terjawab sudah ya pertanyaan kita di awal tadi, bahwasanya Versa dan Suzuki Satria F itu tidak bisa dibandingkan karena mereka mempunyai karakter mesin yang berbeda dan juga peruntukannya juga berbeda. Kalau Versa dia lebih cocok untuk kendaraan sehari-hari atau kendaraan di pegunungan karena kuat di putaran bawah. Kemudian kalau Satria dia mempunyai tenaga yang besar ketika putaran mesinnya tinggi, jadi dia harus digunakan buat ngebut dulu baru tenaganya keluar, seperti itu. Nah tipe mesin yang terakhir ini adalah square, dimana lebar piston atau diameter piston itu sama dengan panjang langkah piston. Ini karakter mesinnya pertengahan ya antara mesin over square dan long stroke. Ini berarti karakter mesinnya pertengahan antara over square dan long stroke. Nah sekian untuk materi kali ini, semoga bisa menambah wawasan kalian terkait dengan karakter mesin. Jadi harapan saya setelah kita mempelajari materi ini kita bijak untuk membandingkan antara kendaraan satu dan kendaraan yang lain. Tidak mungkin kok kita menyamakan Versa dengan Satria, mana yang lebih kencang.
tergantung medannya. Kalau kita kebut-kebutan di pegunungan, tentu Versa akan menang. Kalau misalkan kita kebut-kebutan di trek lurus, maka tentu Satria yang akan menang, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang rasio kompresi, ya. Namun sebelum kita masuk ke materi tersebut, ada sebuah pertanyaan pembuka untuk kalian. Pertanyaannya adalah, apakah boleh Ferrari 812 itu diisi dengan premium? Jadi apakah boleh mobil Ferrari itu diisi dengan premium, dan kenapa? Misalkan boleh, apa alasannya? Kalau misalkan tidak boleh, apa alasannya? Tentu alasan ini ditinjau dari mata pelajaran kita ya, yaitu mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.